Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man atal gha'ita falyastatir, rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang buang hajat, ya, maka hendaklah dia bertabir. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini riwayat Abu Dawud. Takhrijul hadis. Al-hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa huwa min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah. Wa laisa min hadisi Aisyah radhiyallahu anha, dan bukan dari hadis Aisyah. Jadi hadis man atal gha'it falyastatir itu hadis dari sahabat Abu Hurairah, bukan dari Aisyah radhiyallahu anha. Fahadha wahmun hasala lil Hafidz Ibnu Hajar. Ini merupakan kesalahan, kekeliruan yang terjadi pada Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa sanaduhu dhaif. Adapun sanadnya dinyatakan dhaif. Kenapa? Fihi Al-Husain wa Abu Sa'id Al-Himyaran majhulani. Pada sanadnya ada Husain dan Abu Sa'id Al-Himyarayan. Keduanya majhul. Orang Yaman berarti dia, ya, Al-Himyari, Himyariyani, ya. Bacanya Al-Husain wa Abu Sa'id Al-Himyariyani. Fiqhul hadis. Fikih hadis ini. Mas'alatun. Al-Himyari itu ada di negeri Yaman, ya. Asalnya kabilah yang ada di negeri Yaman. Dua orang berarti Al-Himyariyani. Fiqhul hadis, fikih hadis ini, mas'alatun al-istitar inda qada'il hajah. Permasalahan istitar, bertabir ketika buang hajat. Faham maksudnya istitar di sini? Menutup diri, gitu loh. Supaya tidak kelihatan orang lain pada saat buang hajat, baik itu BAB ataupun BAK. Qala al-fuqaha, para ulama ahli fikih mereka mengatakan, yustahabbu inda qada'il haja al-istitaru an anzarin nas. Disunnahkan ketika buang hajat untuk menutup diri dari pandangan umat manusia. Fahadha minal adab. Ini termasuk bagian adab. Hatta la yara an-nasu auratahu. Supaya orang-orang pun tidak melihat auratnya. Wa hatta la yakunu fi mawdi'il istinkar minal akharin. Dan juga supaya tidak
menjadi tempat pengingkaran dari kalangan orang lain. Kenapa kita menutup ya dari pandangan orang-orang? Supaya kita tersebut tidak dilihat auratnya dan supaya tidak menjadi pengingkaran orang lain. Coba kalau antum berak kencing pinggir jalan itu, orang-orang akan bilang, hei, ya enggak? Diingkari oleh orang. Yastankir annas. Ya, orang-orang akan mengingkari tindakan tersebut. Dan juga orang akan lihat, kelihatan burungnya antum. Kelihatan pantatnya antum. Ya, auratnya kelihatan. Fayattakhid lahu satiron inda qada'i hajatihi. Maka sehingga disunahkan bagi dia untuk membuat tirai penutup ketika buang hajat. Sawaun fil bait au fis sahra. Baik itu di rumah sendiri ataupun di tanah lapang. Kalau di rumah sendiri di mana? Di toilet ya, di WC. Wa hadzal hadis wa in kana dhaifan, hadis ini meskipun dinyatakan dhaif, fatughni anhu ahadits, maka sudah diwakili dicukupkan dengan hadis-hadis yang lain, ka hadis Abdullah ibni Ja'far fi Sahih Muslim, seperti hadis Abdullah bin Ja'far dalam Sahih Muslim, wa kana ahabba mastatara bihi Rasulullah SAW li hajatihi hadafun aw haisyu nakhlin. Dulu kata Abdullah bin Ja'far, sesuatu yang paling disukai oleh Nabi SAW untuk bertameng, bertirai ketika beliau buang hajat adalah bagian yang tinggi, ya, ngumpet di tanah-tanah, misalkan ada tanah tinggi ya, beliau ngumpet di baliknya, atau pohon batang kurma, seperti itu. Dalam artian Rasul tidak di tanah lapang biasa seperti itu, misalkan itu ada gundukan tanah ya, jadi di belakang sana kencing di belakangnya, gitu lah. Atau kadang ada pohon kurma di belakang pohon kurma, tidak ada orang yang melihat. Nah, jelas ya? Seperti itu. Dan itu termasuk sunnah kata para ulama. Ya ikhwan, ini sunnah kalau seandainya tidak ada orang yang melihat. Tidak ada orang yang melihat. Tapi kalau ada orang yang melihat di tempat keramaian, maka terkadang hukumnya wajib. Maka antum harus ngumpet. Kalau tidak ada orang yang melihat, ya, bukan di tempat keramaian, tempat lapang, maka itu dikatakan sunnah, antum tetap cari penutup untuk kewaspadaan. Hukumnya sunnah itu tadi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Namun kalau seandainya di itu tempat udah diketahui tempat ramai, maka antum masuk toilet lah, atau antum ke tempat-tempat yang orang lain nggak bisa melihat. Itu hukumnya wajib. Kemudian jelas ya? Hadis yang berikutnya. Wa anha, juga dari Aisyah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal gha'it qala ghufranak. Akhrajahu al-khamsa wa sahahahu Abu Hatim wal Hakim. Juga disebutkan dalam hadis dari Aisyah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu tatkala beliau keluar dari buang hajat, dari BAB, beliau mengucapkan ghufranak. Ini hadis riwayat khamsah disahihkan oleh Abu Hatim dan Al-Hakim. Takhrijul hadis. Haditsu Aisyah radhiyallahu anha rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i fil Kubra wa Ibnu Majah wa isnaduhu hasan. Perhatikan baik-baik. Yang belajar mustalah. Fihi Yusuf ibnu Abi Burdah. Hadis keluar toilet membaca doa ghufranak, dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Yusuf bin Abi Burdah. Nah, Yusuf bin Abi Burdah ini wasaqahu Zahabi fil Kashif wa sahaha haditsahu hadza jama'atun minhum Abu Hatim wal Hakim wa Ibnu Hibban wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hajar wa Nawawi wal Albani. Dan yang mensahihkan hadisnya Abu Hatim, Al-Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hajar, An-Nawawi dan Al-Albani. Kenapa ya ikhwan? Siapa Yusuf bin Abi Burdah? Yusuf bin Abi Burdah ini seorang perawi
la yarwi anhu illa rajulun aw rajulani. Ya. Di terjemahnya dia tidak punya banyak murid. Meriwayatkan dari dia itu cuman 1 atau 2 orang perawi gitu loh. Itu disebut majhul. Namun dia ini ditausik oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kashif. Dan juga hadisnya dia ini disahihkan oleh Abu Hatim, Al-Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hajar, An-Nawawi, dan Al-Albani. Nah ini qarinah, qara'in, indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwasanya si Yusuf bin Abi Burda ini masyhur bit talab. Ya, wallahu alam. Ini masalah yang tarik ulur, wallahu alam, kama istafatna min masyayikhina, fa insyaallah hadis itu sahih atau hasan. Karena sebagian ada yang menyatakan hadis ini dhaif ya ikhwan. Sebagian ada yang menyatakan hadis ini dhaif karena Yusuf bin Abi Burdah ini majhul. Ya. Fiqhul hadis, fikih hadis ini. Mas'alatun. Az-zikru 'indal khuruj minal khala'. Baca zikir ketika keluar dari toilet. Ajma'al ulama ala istihbabid du'a al-ma'thur 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam 'indal khuruj minal khala' au makan qada'il hajah. Para ulama sepakat tentang disunnahkan berdoa dengan doa yang ma'thur, yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari toilet, keluar dari WC atau dari tempat buang hajat. Wa qad ja'at fihi ahadits, datang sekian banyak hadis. As-sahha ma ja'a min hadithi Aisyah annahu idza kharaja qal ghufranak. Yang paling sahih adalah hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dulu Rasul tatkala beliau keluar beliau mengucapkan ghufranak. Warawa Ibnu Majah an Anas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala' qala alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Lafadznya, dulu Rasul kalau keluar dari toilet, keluar dari WC, beliau membaca zikir alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Namun wa isnaduhu dhaif, namun sanadnya ada kelemahan dhaif. Wal ghardu min qawlihi ghufranak, adapun tujuan dari sabda Rasul ghufranak talabul maghfirah min Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu meminta ampunan dari Allah azza wa jalla. Maknanya arju ghufranak, aku mengharapkan ampunanmu ya Allah, li'annahu qad ghafala an dzikrillah fi hadzal waqti liwujudi udhrin, dikarenakan terkadang dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala pada waktu tersebut dikarenakan adanya uzur. Orang lagi di dalam toilet, ngapain mau baca Al-Qur'an? Ngapain mau bertasbih? Ngapain mau zikir? Enggak boleh kan? Karena sedang buang hajat. Ya, maka ketika keluar dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa? Atas kelalaian dia dikarenakan adanya uzur tersebut. Au yadhkurullaha azza wajalla mu'awadatan lima akramahullahu azza wajalla bihi minat takhallus min adzah. Atau tujuannya adalah dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk gangguan, sebagai bentuk pengganti, ya, muawadhah, sebagai bentuk ganti balasan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dia, berupa apa? Terbebas dari kotoran. Ya enggak? Bentuk kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terbebas dari kotoran. Kotoran itu membebani enggak? Beban kan? Beban ya ikhwan. Ketika terbuang kotoran tersebut dan dibuang, plong rasanya ya, maka antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk balasan yang Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan antum untuk buang hajat
buang kotoran, ya, bersih dari kotoran, sehingga antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir ghufranak, berupa mengharapkan ampunan, yaitu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Wadih? Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar.